Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Kita mulai saja materi kita tentang sistem gerak pada manusia. Itu sistem gerak pada makhluk hidup ini ada sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada manusia itu bisa juga berupa tulang atau disebut dengan rangka. Yang kedua persendian atau artikulasi. 3 itu otot. Dan 4 adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nanti kita mempelajari bagaimana caranya kita menjaga kesehatan dari sistem gerak kita. Yang pertama tulang atau disebut dengan rangka. Tulang itu ada yang namanya rangka kepala, ada yang namanya rangka badan, ada yang namanya rangka anggota gerak. Anggota gerak itu ada yang namanya tangan, ada yang namanya tulang susun belakang, ada yang namanya ini tulang rusuk dan sebagainya. Terus kemudian rangka kepala itu terdiri dari bermacam-macam tulang. Ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang rahang bawah, tulang dahi, tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas. Begitu juga yang namanya rangka badan, itu ada tulang dada, bulu badan, tulang rusuk sejati, rongga antar tulang rusuk, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang tajuk pedang. Terus pada selangkangan paling bawah itu ada yang namanya tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Ini bagian bawah. Nah, semuanya ini dibutuhkan dalam rangka menegakkan tubuh kita. Kita lanjut ke persendian atau yang disebut dengan artikulasi. Artikulasi atau persendian itu ada yang disebut dengan sendi mati atau kata lain sinartrosis, sendi gerak diartrosis, dan yang ketiga adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi mati itu adalah suatu sendi yang memang betul-betul tidak bisa digerakkan. Karena apa? Adanya sumsum tulang, kemudian adanya tulang, serabut-serabut penghubung tulang. Kemudian sendi kaku adalah sendi yang memang digerakkan bisa, tetapi dia kaku sifatnya. Karena terdiri dari tulang, kemudian tengahnya ini adalah tulang rawan sebagai penyekat antara tulang satu dengan tulang yang lain, tulang atas dengan bawah ini. Kemudian dari tulang rawan ini ada serabut-serabut penghubung antar tulang. Istilah kita mungkin bisa disebut dengan syaraf. Kemudian yang paling bawah adalah sumsum tulang. Jadi yang berwarna putih ini namanya tulang, kemudian yang berwarna kehitam-hitaman ini namanya sumsum tulang. Kemudian ada yang disebut dengan sendi gerak atau nama lainnya diartrosis. Sendi gerak itu terdiri dari sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Begitu. Sendi geser itu contohnya ya seperti tulang lengan. Tuh, geser. Bisa diangkat ke atas dan ke bawah. Itu.
Ini ada yang namanya sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Yang berikutnya otot. Otot dibagi menjadi 3. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaannya yaitu kalau pada otot polos, bentuk selnya itu berbentuk gelondong dengan ujung runcing. Otot jantung bentuknya memanjang silindris serta serabut, bercabang dan menyapu. Otot lurik berbentuk memanjang silindris dan serabut, ujungnya tumpul. Perbedaan pada inti sel ketiga otot tersebut. Kalau pada otot polos itu memiliki inti sel 1 yang terletak di tengah. Hanya 1 saja terletak di tengah. Otot jantung memiliki inti sel banyak terletak di tengah. Ini banyak, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini ya jantung ya, otot jantung di sini. Inti sel. Terus otot lurik memiliki inti sel banyak terletak di tepi jantung. Nah, ini sebetulnya otot lurik ya. Otot lurik. Yang ketiga sitoplasma. Sitoplasma pada otot polos tanpa garis melintang yang jelas. Sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Antara otot lurik dengan otot jantung pada sitoplasnya ini punya kesamaan. Terus dilihat dari cara kerjanya. Kalau otot polos bekerja secara involunter atau di luar kehendak kita. Kalau otot jantung itu bekerja secara involunter atau di luar kehendak kita, di luar kesadaran kita. Kalau otot jantung itu bekerja secara volunter, sesuai kehendak. Ketika kita lari cepat, maka otot jantung pun akan berdetak cepat begitu. Ini perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung, mulai dari bentuk sel, inti sel, sitoplasma, cara kerja, kecepatan kontraksi, kemampuan kontraksi, dan letaknya. Kita lihat pada letak. Perbedaannya pada otot polos, dinding penyusun organ-organ dalam. Terus otot jantung itu ya letaknya di jantung. Otot lurik menempel pada tulang atau rangka. Itu macam dan jenis-jenis dari otot. Berikutnya, bagaimana kita menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Karena apa? Apa yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah itu harus kita jaga dengan baik, karena itu merupakan anugerah, karunia dari Allah yang harus kita pelihara. Lah cara menjaganya gimana? Ya, 1, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. 2, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Karena seperti rangka, kemudian otot, tulang-tulang itu membutuhkan kalsium yang banyak. Ketika kita banyak mengkonsumsi kalsium, rangka kita, otot-otot kita akan menjadi kuat, menjadi baik. 3, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. 4, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Terkadang kalau anak-anak itu duduk, itu ada yang gelasur di meja, ada yang menengadah ke atas, ada yang mungkin membengkok ke kanan dengan cara kepalanya diletakkan di tangan. Nah, seperti itu. Ini cara duduk yang tidak benar. Yang benar bagaimana? Ya duduk di yang tengah-tengah lah, terletak pada kedua posisi kakinya.
Melakukan olahraga secara teratur. Olahraga ini dilakukan secara teratur, biasa, agar nanti otot-otot kita ataupun tubuh kita ini terbiasa. Terus yang terakhir atau yang F, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Kemudian sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan, sistem gerak pada tumbuhan, kita bahas di situ. Sistem gerak pada hewan, ada hewan dalam air, hewan di udara, dan hewan di darat. Gerak pada tumbuhan, ada yang disebut dengan gerak autonom, gerak esionom, gerak higroskopi. Gerak autonom itu gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Gerak esionom itu contohnya gerak ujung akar menuju tempat berair. Nah, begitu. Gerak higroskopis adalah gerak membukanya spongarium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Demikian mungkin sedikit keterangan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.